Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang kangen dengan aksi film Sonic? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita film Sonic the Hedgehog nih, dan juga Knuckles, dari film yang pertama hingga yang terakhir. Oh iya, mau ingetin lagi nih, kalau teman tidur punya channel baru bernama Temanime, yang khusus bahas film-film anime kesukaan kalian. Nah, jangan lupa bantuin ramen untuk subscribe di sana. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan sebuah planet yang indah. Terlihat landak biru kecil yang bisa berlari dengan kecepatan supersonik. Dia bernama Sonic. Dia diasuh oleh Longclaw, seekor burung hantu. Di sini Longclaw memperingatkan Sonic untuk berhati-hati menggunakan kekuatannya agar tak diketahui oleh orang lain. Tapi Sonic asik bermain hingga akhirnya dia diketahui oleh suku Echidnas. Mereka lalu mencoba memanah Sonic namun dilindungi oleh Longclaw dan membawa Sonic kabur dari sana. Hingga akhirnya Sonic diberi sekantong cincin untuk membuka portal ke planet lain. Lalu digunakanlah satu cincin itu dan mengirim Sonic ke planet bumi. Di sini Sonic pun memasuki portal, sementara Longclaw mati saat melindungi Sonic dari serangan suku Echidnas. Singkat cerita, 10 tahun kemudian Sonic menikmati kehidupannya di bumi, di kota Green Hills, Montana. Terlihat seorang sheriff setempat bernama Tom yang sedang memantau jalanan di sana. Saat menggunakan alat detektor kecepatan, tiba-tiba sekelibat ada sesuatu yang lewat dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga alatnya berbunyi. Namun tak ada kendaraan sekitar yang lewat. Karena penasaran, Tom melihat keadaan sekitar dan dia menemukan duri landak yang aneh. Duri tersebut berwarna biru. Di sisi lain, Sonic menyelamatkan kura-kura yang hampir terlindas oleh mobil. Karena kura-kura itu jalannya sangat lambat, Sonic mengantarkan kura-kura itu dan dia berlari dengan sangat cepat. Setelah itu, Sonic kembali ke rumahnya yang berada di gua. Dia terlihat sangat menyukai tinggal di Green Hills. Dia juga mengidolakan Tom yang disebutnya Raja Donat karena sering memakan donat. Sonic juga sering mengerjai bapak tua yang satu-satunya mengetahui keberadaan Sonic. Namun orang-orang tidak percaya dengan ucapan bapak tua tersebut. Setiap harinya Sonic sering sekali berada di dekat rumah Tom. Dari luar dia ikut menikmati acara TV yang ditonton oleh Tom dan istrinya bernama Maddie. Meskipun Tom tak menyadari nih keberadaan si Sonic. Keesokan harinya Tom mendapatkan surat yang berisi penerimaan Tom di kepolisian San Francisco, tempat yang diidamkan Tom selama ini. Terlihat nih Tom dan Maddie sangat bahagia dan Maddie akan berangkat lebih dulu untuk mempersiapkan tempat tinggal mereka. Besoknya Sonic mengintip pertandingan bisbol. Dia tertarik dengan permainan bisbol anak-anak di sana. Hingga malam harinya dia mencoba bermain bisbol sendirian. Namun Sonic menyadari nih bahwa dia sangat kesepian karena memainkan bisbol sendirian, tanpa mempunyai teman seperti yang lainnya. Karena kesal dengan kesendiriannya, Sonic berlari dengan begitu cepat. Saking cepatnya dia berlari hingga membuat gelombang elektromagnetik yang membuat seluruh kota padam listrik hingga ke Pasifik Barat Laut. Di sisi lain, Tom yang mendapatkan telepon dari rekannya bernama Wade yang memberitahukan nih bahwa seluruh kota mati listrik. Kemudian Tom tidak sengaja melihat duri yang dia temukan bercahaya. Di tempat lain terlihat para petinggi militer Amerika yang sedang mendiskusikan ditemukannya sebuah energi besar di Green Hills yang membuat listrik padam. Mereka mengira itu adalah serangan dari musuh negara lain. Kemudian Jenderal mengutus seseorang yang mengerti tentang teknologi untuk menganalisa asal dari energi tersebut. Besoknya di lapangan berkumpul para tentara menganalisa di sana. Lalu datanglah utusan dari jenderal yang bernama Dr. Robotnik, seorang ilmuwan teknologi. Dia ini menggunakan banyak drone miliknya untuk memeriksa keadaan di sekitar. Tak butuh waktu lama nih, salah satu drone menemukan sebuah jejak sepatu di atas batu. Mengetahui hal itu, Robotnik semakin penasaran. Di sisi lain, Sonic sadar nih bahwa perbuatannya kemarin membuat semua orang sedang mencarinya. Karena keberadaannya tidak aman lagi di bumi, dia mengemas barangnya dan berniat pindah ke planet lain. Nah, saat mencoba menggunakan cincinnya untuk membuka portal, drone milik Robotnik sudah mendekat. Lalu Sonic kabur dari sana dan mencari tempat lain untuk membuka portalnya.
Di sisi lain, Tom mendengar sesuatu dari bagasi. Kemudian dia masuk ke dalam sana dan betapa kagetnya dia melihat Sonic di sana. Meow. Lalu Tom tak sengaja menembak Sonic dengan pistol biusnya. Sebelum Sonic pingsan, dia membaca tulisan di baju Tom yang bertulis San Francisco dan menjatuhkan cincinnya hingga portal terbuka yang menuju San Francisco. Sonic yang pingsan menjatuhkan kantong cincinnya di lubang portal. Kemudian Sonic yang pingsan dibawa ke dalam rumah Tom. Saat sadar, Tom kaget melihat Sonic yang bisa berbicara. Di sini Sonic menanyakan kantong cincin miliknya. Tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar yang ternyata itu mobil Robotnik. Melihat itu Sonic meminta bantuan Tom untuk bersembunyi di rumahnya karena kakinya masih lemas akibat tembakan bius Tom. Akhirnya Tom membantu Sonic dengan menyembunyikannya di ruangan atas loteng. Sementara itu ternyata Robotnik mengikuti jejak kaki Sonic hingga sampai di rumah Tom. Kemudian dia meminta izin ke Tom untuk masuk ke dalam rumahnya dengan berpura-pura mengecek listriknya. Namun di sini Tom tidak mengizinkannya masuk. Lalu diam-diam Robotnik menggunakan drone miliknya untuk mengecek ke dalam rumah Tom. Sonic yang bersembunyi dia takut nih ketahuan oleh drone di sana. Hingga akhirnya dia berguling dan menimbulkan suara di dapur. Robotnik yang curiga mengecek langsung ke dalam rumah, tapi dia hanya melihat rakun yang sedang makan di sana. Tapi karena instingnya yang kuat, dia menemukan duri biru yang ditemukan oleh Tom. Kemudian Robotnik mengancam Tom untuk memberitahunya sesuatu yang dia curigai. Melihat Tom yang akan ditembak, Sonic pun muncul dan membuat Robotnik terkejut. Di sini Tom memukul Robotnik hingga pingsan dan mereka mencoba kabur dari sana. This was a horrible plan. What was I? Tell me that's all you got? I'm just getting started. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur. Di perjalanan, Sonic meminta Tom untuk mengantarnya ke San Francisco untuk menemukan kantong cincin miliknya, karena Tom lah penyebab jatuhnya cincin tersebut. Tom pun setuju untuk membantu Sonic. Kemudian saat malam hari, Tom berhenti untuk menelpon Wade di telepon umum. Sedangkan Sonic yang berada di mobil tertarik melihat kumpulan geng motor yang sedang berpesta. Nah, saat Tom kembali, Sonic tak ada di mobilnya. Lalu dia memasuki bar dan menemukan Sonic di sana. Kemudian mereka berbincang-bincang tentang daftar keinginan Sonic sebelum pergi dari bumi. Lalu Sonic membuat list keinginannya. Setelah itu Tom membantu Sonic untuk mewujudkan semua daftar keinginan Sonic. Dan mereka pun bersenang-senang di sana. Setelah itu datang preman yang mengusir Sonic nih karena tidak suka melihat Sonic di sana. Namun Sonic malah menantang mereka hingga membuat terjadi keributan di bar. Saat mereka semua berkelahi, Sonic yang mempunyai kekuatan supersonik mengerjai mereka semua. Really? Hingga akhirnya Tom dan Sonic kabur dari sana dan mereka pun sampai di sebuah penginapan. Saat Sonic tertidur, Tom melihat daftar keinginan Sonic yang belum tercapai nih, yaitu mempunyai sahabat. Kemudian muncullah berita di TV yang memperlihatkan Tom dituduh sebagai teroris yang berbahaya. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan mereka. Lalu Sonic menanyakan keinginan Tom yang belum tercapai. Yang ternyata Tom ingin meninggalkan Green Hills lalu menjadi polisi sungguhan. Mendengar itu Sonic kecewa nih karena menurutnya Green Hills sangat membutuhkan sosok Tom. Di sisi lain Robotnik mengetahui nih keberadaan mereka, lalu mengirim tank untuk membuntuti dan menyerang mereka. Di sini Sonic tidak sengaja membuat tank hancur dengan kekuatannya. Sonic, why would you do that? Your body. Sonic! I'm sorry. Did we get that on camera? How are you not dead? Tidak tinggal diam, Robotnik terus mengirim tank lagi untuk mengejar mereka.
Sonic pun mencoba memusnahkan tank tersebut. Namun masih ada yang ukuran kecil yang dapat memotong atas mobil Tom. Lalu Sonic memegang benda itu yang ternyata menempel dan akan meledak. Dia mencoba melepaskan benda itu. It's going. Nailed it. Hingga akhirnya berhasil terlepas, namun benda itu meledak di dekatnya dan membuat Sonic pingsan. Di sisi lain, Robotnik baru menyadari nih bahwa duri milik Sonic bercahaya dan membuatnya penasaran. Kembali ke Tom yang sudah sampai di San Francisco. Dia membawa Sonic kepada istrinya yang berada di rumah kakaknya. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat Sonic. Di markas lab terlihat Robotnik sedang mengekstrak energi yang tak terhingga pada duri Sonic. Dia menggunakannya untuk dipasangkan ke mesin robotnya dan membuatnya semakin terobsesi menangkap Sonic. Di sini Maddie yang seorang dokter hewan berusaha menyadarkan Sonic. Hingga akhirnya Sonic pun sadar. Kemudian Maddie mengajak Tom untuk menceritakan semua yang terjadi. Sedangkan Sonic diberi hadiah sepatu baru oleh keponakan Tom bernama Jojo. Karena sebelumnya dia melihat sepatu milik Sonic sudah bolong. Setelah menjelaskan semuanya ke Maddie, mereka pun berangkat ke sebuah gedung di mana tempat jatuhnya kantong cincin milik Sonic. Kemudian mereka memasuki gedung itu untuk naik ke puncak menara gedung. Akhirnya mereka berhasil dan Sonic mendapatkan kembali cincin portalnya. Namun Sonic sangat sedih nih karena sebenarnya dia tidak mau meninggalkan bumi. Dan dia sangat senang bisa menghabiskan 2 hari bersama Tom. Setelah itu Sonic berpamitan dan menggunakan cincinnya untuk pergi. Tapi muncul banyak drone dan Robotnik yang menggunakan hover scrap yang sudah dipasang energi dari duri milik Sonic dan akhirnya menyerang mereka. Lalu di sini Sonic mendorong mereka jatuh dari atas gedung. Dan saat Robotnik menembak rudal ke hadapannya, Sonic pun menggunakan kekuatannya untuk menghindar dari rudal. Kemudian di sini Sonic menggunakan cincinnya untuk membuka portal dan mengirim Tom dan Maddie ke Green Hills. Sonic yang jatuh dari gedung mencoba kabur dari Robotnik, tapi Robotnik bisa menandingi kecepatan supersonik miliknya. Hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran antara mereka nih sampai melewati berbagai negara dengan membuka portalnya. I can't lose him. If you can't beat him, contact. The Seven Wonders. Hingga akhirnya Sonic kembali ke Green Hills dengan keadaan pingsan terkena tembakan. Tom yang melihat itu berusaha menghentikan Robotnik dan terjadi baku hantam di antara mereka. Who the hell do you think you are? Lord, you son of a... Adjust. Why? Kemudian terlihat seluruh warga membantu melindungi Sonic dari Robotnik. Mereka sadar nih bahwa Sonic bagian dari warga kota. Di sini Tom terlihat sedih melihat Sonic yang tak berdaya. Dia sudah menganggap Sonic sebagai sahabatnya. Mendengar itu, Sonic kembali sadar dan muncul kilatan biru dari tubuhnya. Di sini Sonic mengambil kembali kekuatan yang ada di duri miliknya, sehingga membuat kekuatan Sonic kembali dan menyerang Robotnik. Di sini lalu kemudian Tom melemparkan cincin portalnya. Kemudian Sonic mendorong hovercraft Robotnik memasuki portal dan mengirimnya ke planet jamur.
Akhirnya semua warga kota pun bersorak atas kemenangan Sonic. Lalu Tom mengurungkan niatnya pindah ke San Francisco dan memilih tetap tinggal di Green Hills. Setelah kejadian itu, pemerintah Amerika menghapus semua bukti kejadian termasuk catatan keberadaan Robotnik. Lalu terlihat Sonic tinggal di loteng rumah Tom nih, yang di dalamnya sudah ada semua barang milik Sonic yang sebelumnya berada di gua. Dia pun sangat senang bisa tinggal bersama Tom. Sementara itu nih, Robotnik ternyata masih hidup di planet Jamur. Dia masih menyimpan bulu milik Sonic dan berencana akan kembali ke bumi untuk membalaskan dendamnya kepada Sonic. Di akhir film diperlihatkan seekor rubah muncul dari portal cincin yang sama dengan milik Sonic. Dia bernama Tails yang sedang mencari keberadaan Sonic. Di awal film di planet Jamur tempat beradanya Dr. Robotnik. Selama tinggal di sana, Robotnik berusaha mencari cara untuk kembali ke bumi dengan mengandalkan duri Sonic yang dia simpan. Hingga akhirnya dia menggunakan alat penemunya. Robotnik memancarkan energi duri Sonic hingga keluar angkasa. Kemudian malam harinya muncul prajurit Echidna dari dalam cincin portal yang melacak energi Sonic. Mereka mencoba mencuri duri milik Sonic, tapi mereka malah terkena jebakan dari Robotnik. Lalu muncullah Knuckles berasal dari suku Echidna yang sedang mencari keberadaan Sonic. Mengetahui hal itu, Robotnik akan mengantarkan Knuckles menemui Sonic di bumi. Di sisi lain, Sonic sedang berada di Seattle. Dia melihat sekelompok perampok yang kabur dari kejaran polisi. Kemudian Sonic pun beraksi untuk menghentikan para perampoknya. Good evening, gentlemen. Mind to buckle up. Heroes do! Terrible at this! You know what? Your negative attitude never find anything in here. Hingga akhirnya Sonic berhasil menangkap perampok dengan kekuatan supersoniknya. Namun karena aksinya tersebut malah membuat seluruh kota menjadi kacau. Setelah itu Sonic kembali pulang ke tempat tinggalnya bersama Tom dan Maddie, yaitu di Green Hills. Sonic tak sengaja menemukan bulu long claw yang disimpannya dan membuatnya rindu dengan sosok yang membesarkannya itu. Kemudian Sonic pergi memancing dengan Tom. Di sini Tom mengetahui nih bahwa semalam Sonic tak ada di kamarnya dan dia melihat berita koran terjadi kekacauan di Seattle semalam. Di sini Tom memperingatkan Sonic untuk berhati-hati dan tidak membuat kekacauan dengan kekuatannya. Meskipun niat Sonic ini ingin menjadi pahlawan dengan membasmi kejahatan, yang mana akan ada saatnya kekuatannya dipakai saat momen tertentu. Kemudian Tom dan istrinya Maddie akan berlibur ke Hawaii dengan menggunakan cincin portal. Sedangkan Sonic akan tetap di rumah bersama Ozzy, anjing milik Tom. Sedangkan mereka pergi, Sonic dan Ozzy bersenang-senang bersama di dalam rumah. Di sisi lain muncullah Tails yang sebelumnya ada di ending scene season pertama. Dia sedang melacak keberadaan Sonic, lalu dia melihat mobil polisi untuk dipakainya. Terlihat Sonic dan Ozzy yang asik menonton TV berdua. Tiba-tiba listrik padam. Bersamaan dengan itu muncullah cincin portal. Kemudian di balik pintu Sonic kaget melihat Robotnik di hadapannya yang seharusnya dia terjebak di planet Jamur. Lalu Sonic mencoba menyerang Robotnik, tapi dari belakang muncullah Knuckles yang menyerang Sonic dengan kekuatannya. Untrained. Ternyata Knuckles ini musuh bebuyutan dari Long Claw. Dia berniat mencari sebuah Master Emerald dengan kekuatan yang sangat tinggi. Di sini Sonic tidak mengetahui hal tersebut. Lalu muncullah mobil polisi yang dikendarai oleh Tails untuk menolong Sonic kabur dari sana. Di dalam mobil, Tails mengenalkan dirinya kepada Sonic. Tapi dari belakang, Knuckles mengejar mereka hingga berada di atas mobil mereka. Kemudian Tails mempunyai ide nih untuk menjatuhkan mobil ke jurang dan terbang kabur dari sana. Bloodcopter. Oh,
Only Sonic. Sementara itu Stone mendapatkan pesan dari bosnya yaitu Robotnik yang kembali ke bumi untuk mengirimkan kendaraan robot beserta drone miliknya. Di sini Robotnik menolong Knuckles yang terjebak di tebing jurang. Dia mengajak Knuckles untuk bekerja sama dengannya dan akan membantunya menemukan Master Emerald, sekaligus membalaskan dendamnya kepada Sonic. Kembali ke Sonic dan Tails yang menemui Wade di rumahnya untuk membicarakan hubungan antara Master Emerald dan juga Longclaw. Lalu di sini Sonic menunjukkan peta yang diberikan oleh Longclaw. Tiba-tiba peta itu mengeluarkan cahaya biru saat disentuh oleh Sonic. Kemudian muncullah hologram Longclaw yang memberitahukan Master Emerald yang berada di bumi. Dia ini meminta Sonic menemukannya. Karena jika Master Emerald jatuh ke tangan yang salah, maka bisa mengancam kehidupan alam semesta. Maka dari itu nih, Longclaw meminta Sonic untuk menjaga Master Emerald tersebut. Kemudian Sonic melihat kembali isi peta tersebut. Petunjuk pertama, mereka harus ke Siberia untuk menemukan kompas terlebih dahulu. Dengan cepat Sonic dan Tails pergi ke Siberia melalui cincin portal. Sementara itu, Tom dan Maddie sedang bersiap-siap menghadiri pernikahan Rachel di sana. Tom menjahili Jojo nih yang sedang membawa cincin pernikahan dengan menyembunyikannya lalu memberikannya kembali. Di sini Robotnik yang kembali menemui Stone dan mengenalkan partner barunya yaitu Knuckles. Kemudian nih Cafe Stone berubah menjadi markas Robotnik. Di sisi lain, Sonic dan Tails yang sudah berada di Siberia terjebak badai salju. Kemudian mereka memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah bar dengan menyamar di sana. Di sana, Tails menceritakan nih bahwa saat Sonic berlari di lapangan baseball dan membuat energinya memancar hingga planetnya, saat itulah dia mengamati Sonic yang menyelamatkan kota dari Robotnik. Kemudian Tails mengetahui nih bahwa Knuckles mengincarnya, sehingga Tails datang ke bumi untuk memperingatkan Sonic. Di sini lalu Robotnik melacak keberadaan Sonic yang ternyata dia berada di Siberia Timur. Dengan cepat mereka pun akhirnya pergi ke sana. Saat makanan yang mereka pesan salah, Tails mencoba menerjemahkan bahasanya dengan bahasa Siberia. Namun karena gadgetnya yang error mengeluarkan kalimat yang membuat seisi bar marah kepadanya. Kemudian di situ mereka hampir dilempar api unggun. Untungnya Tails mengucapkan Puvonka, yaitu sebuah tantangan untuk menyelesaikan masalah. Ternyata tantangannya adalah Battle Dance. Mereka harus melakukannya dengan benar agar bisa mendapatkan peta yang disita oleh mereka. Kemudian di sini Sonic mengganti lagu di sana dengan musik miliknya. Lalu Sonic dan Tails dengan kompak melakukan dance bersama. Alright, backup dancers. Here we go. Believe it just right. Hingga akhirnya mereka menang dan mendapatkan kembali peta milik Sonic. Setelah itu mereka beristirahat di sana dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Besoknya Sonic dan Tails mengikuti petunjuk peta dengan dibantu alat milik Tails. Mereka pun sampai di sebuah gerbang burung hantu yang di depannya terdapat pola. Lalu Tails menerjemahkan pola itu bahwa dahulu prajurit Echidna mendapatkan ketujuh Master Emerald untuk dijadikan senjata terkuat mereka. Dan tersisa hanya satu prajurit yang memegang Master Emerald yang membuatnya menjadi kuat. Kemudian sekelompok burung hantu merebut kembali Master Emerald dan bersumpah akan melindungi dari kejahatan. Begitulah awal mula pertarungan antara burung hantu dan juga Echidna. Kemudian mereka masuk ke dalam sana dan menemukan patung burung hantu yang besar nih dengan simbol yang ada di peta. Saat Sonic menyamakan simbol tersebut, tiba-tiba patung itu bercahaya dan mengeluarkan sebuah kompas dari badannya. Wow, the compass. Mereka berhasil menemukan kompas tersebut, tapi tiba-tiba muncul banyak drone di sana. Bersamaan dengan Robotnik dan Knuckles yang mengincar kompas tersebut. Di sini Robotnik mencoba menyerang mereka dan mereka pun berpencar untuk kabur dari sana. Oh, so you wanna play? That's new. Sonic! Ah! Oh. Dengan kekuatan supersoniknya, dia berhasil melewati banyak drone di sana. Lalu Knuckles mengejar Sonic hingga akhirnya Sonic terjebak di tebing dan menjatuhkan semua cincin portal miliknya. Di sini Knuckles mengatakan bahwa dia ingin membalaskan dendamnya karena telah kehilangan ayahnya saat suku Echidna merebutkan Master Emerald. Begitu juga dengan Sonic kehilangan Longclaw karena telah melindunginya.
Tiba-tiba Tails datang memborgol ke Knuckles. Kemudian kompasnya dilemparkan ke Tails. Belum sempat diambil, Robotnik lebih cepat mengambil kompas itu dan menembak Tails hingga pingsan. Lalu muncullah reruntuhan es dari atas gunung. Di sini Sonic dengan membawa Tails mencoba menghindar dari sana. Di sisi lain, pernikahan Rachel dan Randall telah dimulai. Tom mendapatkan telepon dari Sonic yang meminta menyelamatkan dari sana dan membuka cincin portal ke tempat Sonic berada. Tapi nih, saat Tom melemparkan cincin portal itu tidak muncul. Ternyata nih cincinnya tertukar dengan cincin pernikahan Rachel. Kemudian Tom mencoba merebut cincin itu dari Randall dan membuka portal untuk menyelamatkan Sonic. Oh boy. Di sini Sonic menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Tapi belum selesai menjelaskan, Sonic tertembak perangkap sentrum. Dan ternyata Randall berserta orang-orang di sana adalah agen dengan misi rahasia untuk menangkap Sonic yang dipimpin oleh Komandan Walters. Mereka semua mengira Sonic adalah alien yang akan menghancurkan bumi. Lalu di sini Mandy memberitahu ke Komandan bahwa Robotnik telah kembali ke bumi dan hanya Sonic yang bisa menghentikannya. Namun mereka tetap membawa Sonic, Tails dan juga Tom. Kemudian Jojo menemukan tas milik Tails dan memberikannya kepada mereka. Di sini Mandy berencana menyelamatkan Sonic dan juga Tom menggunakan senjata yang di dalam tas tersebut. Sedangkan Rachel yang sakit hati menyerang Randall yang bersandiwara tentang pernikahan mereka. Akhirnya Mandy berhasil masuk ke dalam gedung dan menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Robotnik dan Knuckles berhasil menemukan tempat keberadaan Master Emerald menggunakan kompas itu. Dari kejauhan Sonic melihat cahaya hijau di lautan yang merupakan tanda tempat beradanya Master Emerald. Di sini Sonic ingin menghentikan Robotnik sendirian dan tak mau melibatkan Tom karena akan berbahaya. Akhirnya Sonic menuju cahaya itu dengan menggunakan kekuatan supersonicnya melewati lautan. Tapi ombak yang besar menerjangnya hingga akhirnya dia sampai di sebuah kuil tempat beradanya Master Emerald. Sementara itu, Robotnik dan juga Knuckles masuk ke dalam sana dengan berhasil melewati berbagai jebakan di dalam kuil. Disusul dengan Sonic yang masuk ke dalam kuil dengan mudah melewati rintangan di sana. Robotnik dan juga Knuckles sudah di depan tempat beradanya Master Emerald. Robotnik berniat menyerang Knuckles, namun tiba-tiba Sonic muncul dari atas dan jatuh di hadapan mereka. Lalu di sini Sonic mencegah Knuckles mengambil Master Emerald dan terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Saat mereka sibuk bertarung, Robotnik berhasil mendapatkan Master Emerald dan mengkhianati Knuckles. Ternyata nih, dari awal dia berniat mengincar Master Emerald tersebut. Nah, Master Emerald yang telah diambil membuat kuil mulai runtuh dan tenggelam oleh lautan. Lalu Knuckles tertimpa reruntuhan ditolong oleh Sonic dan mereka saling membantu menyelamatkan diri dari sana. Setelah itu, Sonic mengajak Knuckles untuk bekerja sama menghentikan Robotnik yang berniat jahat menggunakan Master Emerald tersebut. Di sisi lain, Wade menemukan lab Robotnik dan menyandra Stun di sana. Tiba-tiba muncul Robotnik dengan kekuatan Master Emerald yang ada di dalam tubuhnya, sedangkan di luar markas sudah dikepung oleh para tentara yang mengetahui lab miliknya. Kemudian datang komandan yang sudah bekerja sama dengan Tom dan Mandy untuk menangkap Robotnik. Lalu Robotnik keluar dari labnya dengan menggunakan kekuatannya. Dia mengumpulkan benda-benda di sana untuk dijadikan sesuatu. God. Sementara itu Tails yang sudah sadar menggunakan pesawat untuk membawa Sonic dan Knuckles menuju Green Hills. Ternyata Robotnik membentuk sebuah robot besar, lalu Knuckles akan menyerang dari daratan, sedangkan Sonic dan Tails akan menyerang Robotnik dari atas. Robotnik! Oh.
karena robot ini memiliki kekuatan Master Emerald yang membuatnya semakin kuat untuk dikalahkan. Maka dari itu mereka bekerja sama akan menyerang bersama untuk mengalahkan Robotnik. Is our moment. Say this, but I don't actually have a plan. Yes, the groin is the weakest spot. Stop saying I'm the groin. Dial him up. He'll focus on only you, leaving himself open to... Di sini Sonic memancing Robotnik untuk mengikutinya, sedangkan Tails dan Knuckles dari belakang mencoba masuk ke dalam robot. So what's the plan here? You gonna build... Sonic pingsan nih saat diserang terus-menerus oleh laser Robotnik. Sedangkan Tails mengalihkan perhatian Robotnik, lalu Knuckles menyerangnya hingga Master Emerald terlepas darinya. Computer, auxiliary power. Oh, the emerald. It's right. Kemudian Robotnik mulai bangkit kembali dengan robotnya yang digerakkan manual. Dia mencoba mengambil Master Emerald yang terlempar keluar. Begitu juga dengan Sonic yang masih lemas untuk mengambilnya. There he is! Go! Kemudian datang Tom dan Maddie menyelamatkan Sonic beserta Master Emerald tersebut. Namun tiba-tiba cahaya batu itu memudar dan pecah berkeping-keping dengan sendirinya. Lalu Robotnik mencoba membunuh mereka dengan menginjaknya. Tapi nih tiba-tiba pecahan batu itu menyatu dan masuk ke dalam tubuh Sonic. Di sini Sonic berhasil menyelamatkan Tom dan Maddie, dan dengan menggunakan kekuatan barunya dia menyerang Robotnik. Over, Eggman. Hingga akhirnya Robotnik berhasil dikalahkan. Lalu Sonic mengeluarkan Master Emerald dari dalam tubuhnya dan kembali menjadi Sonic berwarna biru. Di sini Knuckles memperbaiki Master Emerald seperti semula, dan mereka bertiga akan menjadi tim Power Bomb yang akan menjaga Master Emerald dari seseorang yang berniat jahat, dan tentunya menjaga alam semesta. Singkat cerita, mereka semua bermain baseball bersama untuk bersenang-senang. Tails dan Knuckles menjadi teman baru untuk Sonic, dan untuk pertama kalinya Sonic memanggil Tom dengan sebutan ayah. Di akhir film, pihak militer sedang mencari keberadaan Robotnik. Terlihat Stun yang masih hidup menyamar menjadi bagian dari tentara. Dan juga terungkapnya tentang Project Shadow yang menampilkan Shadow the Hedgehog yang berada di lab. Dia itu sangat mirip dengan Sonic namun dengan dominan warna hitam. Di awal film diceritakan sebuah flashback di mana Knuckles dulunya diajak bekerja sama oleh Dr. Robotnik untuk merebut batu kristal. Namun pada akhirnya Knuckles sadar dan membantu Sonic untuk mengalahkan Dr. Robotnik, yang pada akhirnya mereka sekarang berteman baik nih dan menjadi sebuah tim. Knuckles ini sangat berjiwa patriot tinggi sehingga dia merasa dirinya sebagai prajurit harus terus berlatih menjadi lebih kuat. Setelah berlatih, dia melihat para tukang yang akan merenovasi rumahnya Maddie. Dia mengira para tukang itu adalah penjajah atau penjahat yang akan menghancurkan rumahnya Maddie, sehingga dia harus melawannya. Perbuatan Knuckles itu membuat Maddie bingung karena pribadi Knuckles ini berbeda dengan Sonic dan juga Tails. Sehingga di situ Sonic akan mencoba berbicara kepada Knuckles agar dia bisa lebih tenang tinggal di bumi. Singkat cerita, Knuckles dan juga Sonic berbicara nih di atap rumah. Di situ Sonic mengatakan Knuckles harus lebih rileks dan harus lebih tenang menyikapi semua hal yang ada di bumi. Karena Dr. Robotnik sudah dikalahkan, sehingga Knuckles tidak perlu lagi khawatir nih dengan para penjahat yang akan menyerang bumi. I shall make myself at home.
Keesokan paginya, Maddie kaget melihat Knuckles dengan kursi kerajaannya telah duduk di meja makan. Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah menerima nasihatnya Sonic agar lebih menganggap rumah Maddie sebagai rumahnya sendiri. Di situ Knuckles juga mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan lawan untuk anjingnya Oxy. Setelah kekacauan itu, Maddie menghukum Knuckles di kamar lotengnya. Singkat cerita, Knuckles termenung di loteng kamarnya. Di situ Sonic datang untuk memberitahu Knuckles bahwa dirinya harus beradaptasi dengan zaman dan lingkungan di bumi. Comic books, video games, they've come along, and viral news. Namun sepertinya Knuckles masih tidak paham maksudnya Sonic, dan dia berdoa kepada leluhurnya tetua Echidna untuk memberikannya sebuah tanda. Are you kidding me? Assassin! It's me. Yang ternyata di situ datanglah sebuah sosok yang bernama Kepala Pacacamak, yang ternyata dia adalah sesosok hantu. Di situ Knuckles bingung mengapa setelah tugasnya selesai untuk mencari dan menemukan Master Emerald, dirinya masih ada di bumi. Kepala Pacacamak ini memberitahunya bahwa pencariannya belum selesai dan baru saja dimulai. Dia juga mengatakan ke Knuckles yang sebagai pejuang Echidna terakhir harus melatih seseorang yang bernama Wade Wispel. Walaupun Knuckles kenal dengan Wade dan merasa Wade bukanlah pejuang yang hebat, justru Knuckles tetap harus membantu dan melatih Wade karena dia akan mengikuti turnamen kejuaraan besar. Di sisi lain terlihat Wade yang sedang berlatih, namun latihannya terlihat kacau dan tiba-tiba Knuckles muncul untuk menolongnya dan akan melatihnya. Di situ Knuckles memberikan motivasi untuk melatihnya agar bisa memenangkan turnamen di Reno, Nevada. Di situ Wade juga mengatakan dia sangat ingin memenangkan kejuaraan tersebut, namun dia juga kecewa nih karena terakhir kali dia dikeluarkan dari tim karena sudah dipecundangkan oleh gadis berumur 8 tahun bernama Susie dan dirinya digantikan oleh bocah itu. Wade juga mengatakan dirinya sangatlah lemah. Dia merasa pesimis akan memenangkan kejuaraan tersebut karena dirinya yang terlalu lemah. Namun di situ Knuckles dengan kepercayaan dirinya sebagai pejuang Echidna akan memberikan pelatihan khusus dan akan membuat Wade menjadi lebih kuat. Di perjalanan, Wade yang melihat Knuckles sangat gaptek nih dengan keadaan di bumi. Dia memberikan contoh sebuah musik rap. Namun di situ Knuckles tidak memperdulikannya. Di sisi lain terlihat sebuah organisasi bernama GUN yang menyelidiki keberadaan Knuckles dan juga Wade, di mana mereka menyadari bahwa Knuckles telah meninggalkan garis hijau zona Green Hills dan menjadi kode merah. Di situ agen yang bernama Fairly ini mengatakan mereka harus segera memberitahu Komandan Walters. Namun di situ agen Will dan juga Mason tidak menggubris hal tersebut dan mematikan semua CCTV yang ada. Ternyata dia dan juga Mason mempunyai rencana jahat sehingga agen Fairly ini harus dibuang ke planet Jamur menggunakan ring ajaib. Setelah itu agen Will menelpon seorang pria nih yang disebut The Buyer. Dia mengatakan ada salah satu alien yaitu Knuckles yang meninggalkan zona Green Hills. Di situ agen Will memintanya untuk menangkap Knuckles. Yang ternyata The Buyer ini memang sudah mempersiapkan semuanya. Diperlihatkan juga The Buyer mempunyai bulunya Knuckles dan menjadikannya sebuah kekuatan yang dimasukkan ke dalam senjata tinjunya untuk menangkap Knuckles. Di sisi lain, Wade akan memberitahu Knuckles medan pertempurannya, yaitu sebuah arena bowling, agar Knuckles tahu apa yang diperjuangkan oleh Wade di kejuaraannya. Di situ Wade mengatakan mengapa dirinya sangat menyukai permainan bowling, yang mana sejak kecil ayahnya selalu mengajarkan bowling kepadanya, dan Wade juga mengakui ayahnya sebagai pemain bowling terbaik. Namun suatu ketika dia pergi ke sebuah store belanja dan ayahnya Wade meninggalkannya, sehingga bowling menjadi hal yang sangat berarti bagi hidupnya Wade. Singkat cerita, Wade memberikan sebuah bola bowling kepada Knuckles dan menyuruhnya untuk mencoba melempar bola bowling itu. Wade sangat terkejut melihat kekuatannya Knuckles. Di situ Knuckles mengatakan jika Wade bersungguh-sungguh untuk berlatih dengannya, kekuatan Wade akan bisa seperti Knuckles.
Namun tiba-tiba muncullah agen Will menggunakan ring cincin ajaib yang menggunakan senjata lengkap akan menangkap Knuckles. Di situ Knuckles yang terpojok dibantu oleh Wade dengan melemparkan 2 bola bowling kepadanya. Ketika Knuckles merasa telah menang, tiba-tiba agen Will menembakkan ring cincin ajaib ke bagian bawah Knuckles sehingga dia terjatuh dan tertangkap. Melihat itu, Wade sangat khawatir kepada Knuckles dan ingin sekali menyelamatkannya. Dia melihat sebuah senjata yang tertinggal dan mempunyai sebuah ide untuk menyelamatkan Knuckles. Singkat cerita, agen Will dan juga Mason tiba nih di sebuah tempat penginapan sambil membawa Knuckles. Di sana mereka akan menemui pihak pembeli Knuckles. Bersamaan Wade juga berhasil tiba di lokasi yang sama karena ia sejak tadi telah membuntuti agen Will. Lalu sebelum keluar untuk menyelamatkan Knuckles, Wade berusaha meyakinkan dirinya nih bahwa ia bisa menangani situasi berbahaya ini karena selama ini ia bekerja sebagai wakil sheriff di kotanya. Namun sayangnya karena kecerobohannya, Wade tidak sengaja melakukan hal yang bodoh yang mana membuat kembang api yang telah Wade siapkan di dalam mobil meledak. Akibat kejadian ini, agen Will dan juga Mason mengetahui kehadiran Wade. Di situ Wade dengan percaya dirinya menggunakan senjata super, namun dia malah terpental ke sebuah tempat yang tidak jauh dari sana. Di situ Mason berhasil menemukan Wade yang saat itu sedang bersembunyi darinya dengan kemampuan bertarungnya yang lebih hebat. Namun di situ Wade akhirnya berhasil kabur setelah menyemprotkan saus ke matanya Mason saat ia lengah. Setelah itu Wade langsung menuju ke lokasinya Knuckles yang saat itu sedang dijaga oleh agen Will. Di situ Wade langsung menggunakan senjata supernya untuk melancarkan serangan. Kekuatan senjata itu membuat seisi bangunan meledak dan akhirnya Wade berhasil nih menghancurkan kurungan Knuckles yang membuat agen Will tidak sadarkan diri. Di situ Knuckles langsung membawa Wade terbang dari ketinggian agar mereka bisa melarikan diri dengan cepat. Singkat cerita, ketika sadar, agen Will dan Mason akhirnya bisa bangkit dan bersiap untuk kembali memburu Knuckles. Mereka akan tetap melanjutkan misi penangkapan Knuckles karena mereka takut akan dibunuh oleh pihak pembeli karena Knuckles berhasil kabur. Setelah itu, Wade dan Knuckles mampir nih untuk makan bersama dan merayakan keberhasilan mereka dalam melarikan diri. Di situ Knuckles bercerita bahwa sejak sukunya lenyap, ia melakukan banyak perjalanan lintas galaksi untuk memenuhi tugasnya sebagai pelindung batu Master Emerald. Dia juga mengatakan dalam perjalanannya itu, Knuckles sering dikhianati nih oleh teman-temannya sendiri. Mendengar hal itu, Wade berjanji tidak akan pernah mengkhianati Knuckles karena ia sudah menganggapnya sebagai teman. Di situ Knuckles akhirnya mulai mengakui Wade nih sebagai pejuang. Singkat cerita, Wade dan Knuckles melanjutkan perjalanan mereka sambil mendengarkan musik. Di situ terlihat Knuckles sudah mulai bisa menerima musik dari bumi. Namun tiba-tiba dalam siaran radionya memberitakan Wade kini menjadi target buronan. Mendengar hal itu, akhirnya mereka memilih untuk bersembunyi di rumah ibunya yang sudah lama tidak ia kunjungi. Ibu Wade yang bernama Wendy ini langsung menyambut baik kedatangan anaknya, mengingat mereka sudah tidak bertemu selama 2 tahun. Di situ juga ada saudaranya Wade yang bernama Wanda. Terlihat Wade dan Wanda ini sejak kecil tidak pernah bisa akur. Ketika Wade memperkenalkan Knuckles, ibunya terkejut dan pingsan. Singkat cerita, setelah bisa menenangkan diri, Wendy baru mulai terbiasa dengan kehadirannya Knuckles. Sementara Wanda tetap saja mengawasi keberadaan Knuckles yang selama ini dianggap sebagai alien dari luar angkasa. Di situ Wade berusaha merahasiakan serangan agen Will dan juga statusnya sebagai buronan kota. Ketika makan malam, Knuckles menceritakan bahwa sukunya telah musnah akibat diserang oleh burung hantu raksasa. Wendy juga menceritakan nih masa lalunya kepada Knuckles. Ternyata Wendy ini dulunya adalah seorang pelatih bela diri.
Mengetahui hal ini, Knuckles pun langsung mengakui Wendy sebagai seorang pejuang. Sementara Wade dan Wanda masih terus bertengkar dan membuat Wade geram dan ingin pergi ke kamar. Sikap pengecut Wade itu seketika membuat Wendy teringat suaminya yang menurutnya tidak berguna. Wade kemudian mengajak Knuckles masuk ke dalam kamarnya yang dipenuhi dengan koleksi barang menarik. Lalu di antara sekian banyak barang, ada satu yang paling menarik perhatiannya Knuckles, yaitu poster ayah Wade yang bernama Pete Poster. Ini pun mengungkapkan bahwa Pete pernah menjuarai turnamen bowling yang kini ingin diikuti oleh Wade. Di situ Wade juga menunjukkan gadget pemutar musik miliknya yang berisi kompilasi lagu favoritnya dan sang ayahnya dulu. Wade juga mengatakan bahwa ia sebenarnya merindukan kehadiran ayahnya, meskipun ibunya menganggap ayahnya sebagai suami yang mengecewakan. Di sisi lain, seorang penjahat yang bernama Bruce tertarik dengan poster buronan Wade yang berhadiah $100.000. Dengan informasi yang ia miliki, Bruce bisa mengetahui nih bahwa sekarang Wade berada di rumah ibunya. Singkat cerita, timnya Bruce akhirnya tiba di lokasi rumah ibu Wade dan bersiap untuk melakukan serangan. Di situ Bruce berhasil membobol kamar Wade dari luar dan berusaha menyerangnya. Karena menimbulkan suara berisik, kejadian ini akhirnya diketahui oleh Knuckles sehingga ia pun langsung berusaha melawannya. Knuckles akhirnya berhasil menghentikan Bruce sehingga nyawa Wade masih berhasil diselamatkan. Selesai mengalahkan Bruce, Knuckles melawan anggota lain yang sedang menyerang Wanda. FBI! Dengan mudah Knuckles berhasil menyingkirkan anggota Bruce. Kemudian Knuckles langsung menghadapi perlawanan sengit dari dua anggota Bruce yang saat ini mengincar Wendy. Untungnya Wendy masih menguasai ilmu bela dirinya sehingga ia bisa membantu Knuckles untuk melawan dua anggota Bruce. Yang akhirnya mereka berhasil mengatasi serangan tim Bruce. Di situ Wendy merasa di balik kejadian berbahaya ini, keluarga Wendy akhirnya bisa bersatu kembali dan saling menjaga setelah sekian lama. Terlihat Wade yang telah bangun dari tidurnya setelah semalam para penjahat menyerang rumah ibunya. Dia merasa hari ini akan menjadi hari yang indah. Namun tiba-tiba kaki Wade terlilit dan ditarik oleh seseorang. Di situ Knuckles yang melihat Wade diculik membiarkannya dan mengatakan bahwa pejuang sejati akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Singkat cerita, Wade sampai di National Forest. Diperlihatkan seseorang yang menculik Wade yang ternyata adalah Jack, yang dulunya dia adalah ketua tim bowling yang menggantikan Wade dengan bocah bernama Susie. Di situ tanpa alasan apa-apa, Jack langsung menyetrum Wade hingga pingsan dan dimasukkan ke sebuah kurungan. Yang mana Jack menangkap Wade karena ingin mendapatkan hadiah buronan $100.000. Di situ Wade heran dengan Jack, mengapa dia bisa tega nih menangkapnya sedangkan Wade sudah menganggap Jack sebagai sahabat. Jack tidak memperdulikan Wade dan langsung pergi ke mobilnya dan berangkat. Di situ Wade mencoba untuk keluar dari kurungan namun gagal. Dia juga berharap Knuckles bisa datang untuk menolong dirinya seperti dia menolong Knuckles dulu. Tidak berapa lama Knuckles menelpon Wade nih dan mengatakan dia harus mencari jalan keluarnya sendiri agar menjadi pejuang sejati, dan menyarankan Wade agar tenang untuk mencari jalan keluar yang tepat. I think it's working. Electrocute! Namun yang terjadi, Wade disetrum oleh Jack dan membuatnya pingsan. Ketika terbangun, Wade sudah berada di sebuah arena bowling dan dia bertemu dengan Pacacamak. Di situ Pacacamak ini memerintahkan Wade untuk membuka mulutnya. Seketika Wade menjadi seperti Knuckles dan melakukan sebuah pertunjukan seperti drama teater. Akhirnya dengan kejadian tersebut Wade tersadar dan tahu dirinya harus melakukan apa, yaitu dengan menggunakan kekuatan tinju tangan Wade yang sesungguhnya. Namun sayangnya yang terjadi, Wade lagi-lagi tersetrum oleh kurungannya dan dia pun pingsan kembali. Ternyata Wade kembali lagi nih ke drama teater tadi dan melanjutkan jalan cerita yang ternyata belum selesai. Wade melakukan itu demi mengetahui apa yang sebenarnya harus dia lakukan demi menyelamatkan dirinya sendiri.
Dan entah dari mana keajaiban itu terjadi, Wade akhirnya berhasil mendapatkan sebuah kekuatan dan bisa lolos dari kurungan tersebut. Di situ Jack heran bagaimana caranya Wade bisa melarikan diri dari kurungan strum yang Jack buat. Setelah itu Wade mengajak Jack berduel 1 lawan 1 menggunakan sebuah pedang. Hasilnya Wade berhasil menang nih dengan memotong buntut rambut milik Jack. Di situ Wade juga mengambil jaket kulit dan bajunya Jack. Setelah itu Jack pun akhirnya pergi. Singkat cerita, Wade pun akhirnya kembali ke rumah ibunya dengan tampilan yang baru dan juga motor barunya. Di situ Knuckles mengatakan Wade sudah siap untuk pertarungan yang sesungguhnya. Singkat cerita, akhirnya Knuckles dan Wade sampai di Reno, Nevada, tepatnya di Stadion Bowling Nasional yang akan menjadi arena turnamen pertarungan Wade yang sesungguhnya. Sementara itu, ibu Wade dan juga Wanda ikut menemani Wade pergi ke sana untuk mendukung Wade bertanding. Tiba-tiba muncullah seseorang yang menjadi idola Wade, yaitu ayahnya bernama Pete Foster. Wade juga mencoba menghampiri ayahnya. Di situ Wade menegurnya dan menyebutkan nama Wade Whipple kepada ayahnya. Dia juga mengatakan dia adalah seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Pete. Di situ Pete Foster kaget karena sudah lama dia tidak mengenali anaknya yang sudah dewasa. Namun karena Knuckles yang memberikan arahan seolah ayah Wade seorang penjahat nih, ayah Wade bingung dengan yang dibicarakan oleh Wade. Namun Wade langsung berbicara normal kembali dan mengatakan dirinya hanya ingin menyapa dan dia sangat merindukan ayahnya. Di situ Pete juga mengatakan hal yang sama, bahwa dirinya juga merindukan anaknya. Wade juga mengatakan dirinya di sini untuk bertanding bowling seperti ayahnya. Di situ ayahnya pun mendukung Wade dan bangga kepadanya. Di sisi lain terlihat agen Will dan juga Mason dibawa oleh 2 orang pria ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah markas dari The Buyer. The Buyer marah dengan misi yang gagal untuk membawa Knuckles ke hadapannya. Dia juga menceritakan nih bahwa dulunya dia bekerja dengan Dr. Robotnik sebelum akhirnya Dr. Robotnik sangat terobsesi menangkap Sonic. Sebelumnya juga dia adalah anggota dari GUN sampai dia dikeluarkan secara paksa oleh GUN. Sehingga dia sekarang menjadi penjual di black market dan membangun tempatnya yang sekarang. Agen Will juga menceritakan yang sebenarnya bahwa dia ingin sekali menghancurkan GUN karena dia merasa telah dihianati dan meminta kepada The Buyer untuk memberikan 1 kesempatan lagi untuk menangkap Knuckles. Di situ akhirnya The Buyer memberikan mereka kesempatan karena dia masih membutuhkan kekuatannya Knuckles untuk menyempurnakan karya robotnya yang luar biasa. Yang akhirnya kejuaraan bowling pun dimulai. Wade dan para peserta lainnya memulai pertandingan. Di situ kita melihat bahwa si bocah Sushi sekarang bergabung dengan timnya Wade. Sampai akhirnya Wade dan juga Sushi berhasil sampai ke pertandingan final dan dia harus melawan juara bertahan yaitu Pete ayahnya sendiri esok hari. Setelah pertandingan, Wade dan juga ayahnya Pete mengobrol bersama. Wade menanyakan mengapa dulu ayahnya pergi meninggalkan Wade waktu kecil. Ayahnya menjawab dia ingin mencari sesuatu, namun dia sadari yang dia cari itu ada di rumah, yaitu hidup bersama keluarganya. Ketika mereka berbincang, datanglah ibu Wade, namun dia berpaling dan pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah itu Wade diundang pergi ke kamar ayahnya. Singkat cerita, setibanya di sana ternyata semua itu adalah jebakan. Agen Will dan juga Mason telah menyandra Wanda dan juga ibunya Wade. Di situ ayahnya Wade tega menyerahkan keluarganya untuk agen Will dan juga Mason. Karena ayahnya Wade takut jika Wade lah yang akan memenangkan kejuaraan bowling Reno, Nevada dan mengalahkannya. Agen Will dan juga Mason menyuruh Wade untuk menyerahkan Knuckles kepadanya. Dengan cara Wade ke kamarnya Knuckles dan berbohong kepadanya bahwa Wade akan memberikan sebuah kejutan kepada Knuckles. Sesampainya di lift, Wade mengatakan kepada Knuckles ada yang tertinggal di kamarnya dan menyuruh Knuckles pergi sendiri ke kamar ayahnya yang dimana agen Will dan juga Mason sudah siap menangkap Knuckles. Namun ternyata yang ia tembaki adalah boneka yang menyerupai Knuckles. Dan Knuckles ternyata berada di atap lift. Ternyata selama ini Knuckles mengetahui dan mendengarkan semua percakapan agen Will dengan Wade menggunakan headset. Akhirnya Knuckles menghajar mereka.
Sementara Wade menyelamatkan Wanda dan juga ibunya. Ketika terpojok, lagi-lagi agen Will menembakkan cincin ajaib untuk membuka portal. Namun di situ Knuckles menghadangnya. Sehingga dua portal sekaligus terbuka dan berhadapan, yang membuat agen Will dan juga Mason masuk ke portal tersebut hingga portal itu tertutup. Di sisi lain, pertandingan final kejuaraan bowling akan segera dimulai. Namun di situ ketika Wade dipanggil, dia tidak menampakkan dirinya. Ketika ayahnya Wade mengangkat piala karena Wade tidak hadir, tiba-tiba saja Wade memasuki arena dan mereka pun bertarung. Ketika pertandingan berlangsung, Knuckles merasakan ada yang tidak beres nih di luar arena bowling. Dia pun menuju keluar. Ternyata kekacauan itu terjadi akibat kehadiran The Buyer dengan menggunakan robot terbarunya dan langsung melilit Knuckles. Di sisi lain, pertandingan Wade dan ayahnya terus berlanjut sampai akhirnya ayah Wade tidak melakukan strike di ronde terakhirnya. Ketika ronde terakhirnya Wade akan dimulai, ayahnya Wade dengan tega mencemooh Wade dengan sebutan anak pecundang. Akhirnya lemparan terakhir Wade dimulai. Namun tiba-tiba saja Knuckles muncul dengan keadaan terdesak dan Wade langsung segera pergi untuk menyelamatkan Knuckles. Di situ The Buyer menggunakan kekuatan robotnya untuk menyerap kekuatan milik Knuckles. What are you doing to him? Sampai akhirnya Knuckles tidak berdaya dan tergeletak begitu saja. Tidak terima dengan tindakan tersebut, Wade dengan beraninya akan menghadapi The Buyer dengan tangan kosong. Walaupun Wade sempat takut, tiba-tiba saja Wanda dan juga ibu Wade muncul membawakan sebuah senjata super milik agen Mason. Wade pun menggunakan kekuatan super tersebut dan melemparkan bola bowling dan melawan The Buyer. Ketika bola bowling Wade sudah habis dan juga terpojok, tiba-tiba saja Knuckles bangkit dan menyelamatkan Wade. Di situ Knuckles menyerap kembali kekuatannya dari robot dan Knuckles mempunyai kekuatan spesial nih yang diberi nama Flames of Disaster. Dengan kekuatan Knuckles yang baru dan juga kerjasama Wade, akhirnya mereka berhasil mengalahkan The Buyer dan juga robotnya. Victory. Di akhir film, karena kekacauan yang terjadi, ayah Wade Pete Foster akan mencuri trofi milik Wade. Namun Wanda dan ibunya Wade datang untuk menghalanginya. Di situ Wade dan Knuckles pun akhirnya berhasil mendapatkan piala kejuaraan bowling Reno, Nevada. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.